Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang membahas soal teknologi seputar blockchain dan crypto aset seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya. Nah, video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Seperti biasa, kita akan membaca dulu dan memahami halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual ataupun membeli instrumen apapun, melainkan murni untuk tujuan edukasi semata, termasuk ketika ada penyebutan atau penulisan nama sebuah produk atau aset, itu bukan berarti endorsement terhadap aset tersebut. Apa yang akan kita bahas kali ini? Nah, ini sebenarnya cukup menarik topik bahasannya, yaitu reentransi. Apa itu reentransi? Penasaran? Mari kita lihat. Nah, ide kuncinya adalah memahami bagaimana reentransi. Reentransi ini salah satu permasalahan keamanan yang paling populer. Kenapa paling populer? Karena ini, kalau kita lihat ke belakang, itu ada satu hacking yang cukup besar gitu ya. Sangat besar waktu itu tahun 2016. Nah, itu dinamain The DAO Hack. Peristiwa hacking ini si hacker ini berhasil membawa lari sebesar 3,54 juta Ether. Nah, waktu itu nilainya 150 juta US dollar. Kenapa dia itu jadi sorotan? Karena waktu itu memang smart contract itu belum banyak dipakai, masih baru sekali. Kemudian The DAO ini merupakan salah satu ide yang sangat revolusioner waktu itu. Karena kita baru masuk ke era boomingnya blockchain waktu itu. Kemudian Ethereum juga baru muncul. Kemudian smart contract juga belum terlalu populer. Apalagi kesadaran soal keamanan dalam kode ya. Jadi waktu itu belum banyak dipahami, belum banyak orang mengerti resiko-resiko keamanan yang ada di dalam smart contract. Saking besarnya peristiwa ini, itu pembesar-pembesar Ethereum yang ada di Ethereum Foundation sampai memutuskan bahwa kita harus forking untuk meng-cancel si hacking ini. Jadi sebenarnya di masa lalu Ethereum tuh pernah forking tapi sebenarnya tidak direncanakan ya karena saking besarnya. Nah, tetapi ada sebagian pihak yang merasa bahwa ya sudahlah dilanjutkan saja. Nah, jadi akhirnya pecah dari Ethereum yang satu jadi dua, Ethereum dan Ethereum Classic. Jadi Ethereum yang kita kenal sekarang ini itu merupakan Ethereum yang orang anggap sebagai cabang. Sementara Ethereum yang asli itu yang merupakan Ethereum Classic. Kalau kita lihat hackingnya itu ya masih ada di Ethereum Classic karena tidak diapa-apakan, ya sudah gitu ya. Gitu. Jadi pada saat peristiwa DAO hack ini, si hackernya memanfaatkan celah keamanan atau isu keamanan yang disebut dengan reentrancy. Nanti akan kita bahas lebih lanjut apa itu reentrancy. Bahan-bahannya, gitu ya, bahan-bahan dari reentrancy kalau kita mau memasak sesuatu, memasak reentrancy ini, itu resepnya adalah yang pertama, si korban itu harus punya Ether, yaitu native asset yang ada di Ethereum. Yang kedua ada attacking contract. Jadi kita menyerangnya nanti bukan pakai EOA, tapi pakai contract account. Kenapa contract account? Karena dia harus punya fallback function yang bisa diprogram. Apa itu fallback function? Kita sudah pernah bahas, kalau Anda masih ingat, fallback function itu ketika sebuah smart contract itu menerima native asset, dia masuknya ke fallback function. Atau ketika si smart contract itu menerima transaksi mencoba mengeksekusi sebuah fungsi, di mana fungsinya itu tidak terdaftar, tidak terimplementasi, ya sebenarnya dia masuk ke fallback function. Tapi fallback functionnya harus diimplementasikan. Kalau tidak ada fallback functionnya ya gagal. Bahan selanjutnya adalah si Ether itu harus ada aktivitas transfer. Jadi transfer dari korban ke penyerang. Kemudian yang bahan terakhir ini adalah eksekusinya adalah si attacking contract itu akan merecall kembali si victim contract. Jadi inilah yang namanya reentrancy. Jadi dia re-enter atau masuk kembali ke dalam fungsi yang ada celah keamanannya. Itulah kenapa dia disebut sebagai reentrancy. Jadi yang tadinya harusnya dipanggil sekali, si korban dipanggil sekali,
kemudian si korban mengirim aset Ether ke penyerang, harusnya sudah selesai di situ. Tetapi karena ada reentrancy, ada isu permasalahan reentrancy, dia nanti akan membentuk sebuah loop atau perulangan di situ. Jadi dari fungsinya miliknya si korban, kemudian mengeksekusi fallback function miliknya si penyerang, kemudian si penyerang kembali lagi mengeksekusi fungsi miliknya si korban. Berulang-ulang hingga transfer ethernya terjadi lebih dari 1 kali. Sampai si ethernya habis. Sampai si korbannya itu kehabisan ether. Begitu ethernya habis, itu harus di stop. Itu supaya berhasil. Nah, seperti itulah konsep dari reentrancy atau bahan-bahan dari reentrancy. Nah, ini adalah gambaran visualisasi dari reentrancy. Tuh, jadi kita lihat ada satu korbannya namanya DAO, kemudian ada si penjahat, penyerangnya sebelah sini. Kemudian ada satu fungsi yang bermasalah, namanya withdraw balance. Kalau withdraw balance itu diinisiasi oleh si penyerang, si malicious proxy contra atau malicious contra, boleh. Dia memanggil si withdraw balance, fungsi withdraw balance yang ada di dalam kontrak DAO. Kemudian di dalam fungsi withdraw balance itu ada transfer ether. Jadi mengirimkan ether dari DAO ke malicious proxy contract sini. Dikirim, ketika dikirim dia akan memanggil atau mengeksekusi fallback function. Di dalam fallback function sudah disiapkan satu fungsi atau satu logika di mana ketika ini fungsi dieksekusi, dia akan memanggil withdraw balance ini ke DAO. Di sini dia akan membentuk sebuah loop. Dari sini, ini pemanggilan pertama, masuk ke ether transfer, masuk ke fallback, kembali ke withdraw balance. Terus kembali lagi seperti ini. Eksekusinya. Ini bisa terjadi berulang-ulang, lebih dari 1 kali. Gitu. Nah, kemudian update balance-nya baru terjadi di bagian sini. Setelah semuanya selesai dilakukan. Setelah serangan berhasil diluncurkan, baru di update balance. Nah, inilah permasalahannya di sini. Kenapa update balance terjadi setelah transfer ether? Ini kalau di program biasa, di aplikasi biasa, ini sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi karena kita ada di ekosistem Ethereum, ekosistem smart contract, di mana handle dari program itu diserahkan ke kontrak lainnya yang dipanggil. Itulah sebabnya si DAO ini kehilangan handle, artinya kehilangan kontrol atas jalur atau alur perintah, gitu ya. Makanya dia masuk ke sini kembali lagi. Jadi perintahnya akan kembali ke sini. Jadi dia tidak bisa dikirim selesai, itu tidak bisa karena ada fallback function. Nah, inilah memang karakteristik dari EVM, memang seperti ini masalahnya. Tapi biasanya tidak terjadi di aplikasi-aplikasi biasa, gitu ya. Aplikasi perbankan misalnya itu tidak terjadi karena memang ekosistemnya sangat berbeda. Kenapa reentrancy ini terjadi? Utamanya karena si korban itu mengirim ether sebelum mengupdate saldo. Jadi seolah-olah si penyerang itu masih punya saldo yang utuh. Karena kan tadi di visualisasi kan saldonya diupdate-nya belakangan setelah aset dikirim. Memang kalau di aplikasi biasa, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini tidak ada masalah sebenarnya. Tapi di ekosistem Ethereum ini bermasalah, menjadi persoalan celah keamanan. Nah, kalau kita lihat, ini contoh dari, kalau kita lihat kodenya ya, ini ada victim contract, ya. Yang pertama di sini, mulai di inisiasinya di sini ya. Nah, ini ada victim dan ada hacker contract. Jadi kalau mau hacking, kalau mau meluncurkan reentrancy, Anda harus bisa menulis kode smart contract. Nah, pertama mulai dari nomor 1. Fungsinya attack, gitu ya. Kemudian mengirim DAO, mengirim ether, gitu ya. Deposit dulu, supaya punya saldo. Kemudian withdraw. Nah, ini memanggil kontrak miliknya si korban. DAO.withdraw di sini. DAO.withdraw, dieksekusilah perintah ini, function withdraw. Sampai ke bawah, kemudian yang tadi,
message.sender.call. Nah, dia akan memanggil fallback function dari message.sender. Siapakah message.sender? Yaitu kontrak ini. Kan tadi kan yang mengeksekusi si hacker kontrak di sini. Ini message.sender.call dia akan mengeksekusi ini. Jadi langkah ketiga ya mengeksekusi fallback fungsinya milik si hacker. Kemudian dia akan melihat apakah ada saldo di korban. Kalau iya, withdraw lagi. Withdraw sebesar apa? Sebesar 1 Ether. Kemudian panggilnya apa? Message.sender lagi ke sini. Kemudian panggil lagi DAO.withdraw ke sini lagi. Berulang-ulang sampai saldonya kurang dari 1 Ether. Kalau saldonya kurang dari 1 Ether, tidak lagi dipanggil. Berarti akan lanjut ke sini. Required, kemudian update balance. Habis. Nah, itu permasalahannya. Karena kita sudah tahu masalahnya ya, masalah soal si reentransi tadi, strategi mitigasinya seperti apa? Yang pertama, kita akan mengimplementasikan satu pola yang cukup unik atau cukup asing sebenarnya. Namanya Check Effect Interaction atau CEI. Ini populer di pemrograman smart contract di Ethereum, CEI. Pertama, cek dulu kondisinya, semua harus valid dulu, nih, melakukan pengecekan sebelum aktivitas selanjutnya dikerjakan itu harus cek dulu. Kedua, modifikasi semua state atau effect. Jadi, kerjakan dulu state-nya diubah dulu. Jadi, balance-nya atau saldonya di-update dulu. Setelah cek di-update, setelah itu barulah melakukan pemanggilan eksternal atau external call yang baru dipanggil. Yang tadi, message.sender.call harusnya dipanggil setelah mengupdate balance. Nah, kalau yang tadi si korban diperbaiki, jadi kontraknya seperti ini, reentransi tidak akan terjadi, gitu ya. Karena apa? Karena balance-nya sudah 0. Kalau balance-nya 0, seharusnya ini sudah tidak kirim. Kenapa? Karena balance-nya harusnya sudah 0. Oh, sorry, harusnya bell-nya di sini nih. Balances, kemudian bell-nya harus di sini. Sorry, ini salah. Balances di sini, bell-nya di sini. Nah, mitigation strategi yang kedua sebenarnya lebih simpel lagi, namanya reentrancy guard, yaitu flagging function. Jadi akan ada flag tambahan, ini seperti mutex gitu ya. Jadi Anda hanya bisa memanggil si function ini satu kali di dalam sebuah transaksi. Jadi dia akan dikasih flag. Ini dia. Jadi ada modifier namanya no reentrancy yang diimplementasikan di dalam ini, function withdraw. Kalau ada modifier ini, dia akan dalamnya ada satu flag namanya lock. Jadi ketika no reentrancy dipanggil, dia akan mengeksekusi perintah ini, require, kemudian lock, kemudian ini kembali ke function, setelah selesai kembali ke lock false. Jadi kalau dia lock, kalau dia masuk ke sini, kemudian masuk lagi ke sini, dia akan gagal di sini, no reentrancy. Gitu. Jadi dia hanya bisa turun ke bawah langsung. Tidak bisa keluar, masuk kembali lagi ke function withdraw. Nah, itu idenya dari reentrancy guard. Sampai di sini video saya soal reentrancy. Nah, ini kembali lagi merupakan salah satu celah keamanan yang paling terkenal, yang dulu sulit dipahami, tapi sekarang mudah-mudahan karena banyak contohnya jadi lebih mudah. Tadi juga sudah disampaikan beberapa contoh termasuk kode-kode. Tadi ada yang salah sedikit, jadi harus diperhatikan seperti apa yang sebenarnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama buat Anda yang sedang menulis kode smart contract. Harus diperhatikan bahwa kita harus mengimplementasikan antara CEI atau dua-duanya, kombinasi antara CEI dan non-reentrancy guard. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya.